Hamparan udara beriak, lalu sesosok muncul di langit. Raja Surgawi 9 Jue telah tiba. Raja Surgawi 9 Jue berdiri di langit, tak bergerak, menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, dari arah lain, seberkas cahaya pelangi mengarah ke sini. Orang-orang dari istana Jiu Daotian telah tiba. Pemimpinnya adalah Raja 9 Pedang. Di belakangnya, kecuali 2 orang tua, sisanya adalah anak-anak muda. Ada lebih dari 100 anak muda, semuanya berpenampilan anggun dan berwibawa. 9 pedang, kita semua sudah di sini. Ayo, Raja Surgawi Jiu Jue menatap Raja Surgawi Jiu Dao. Sesuai seleraku, dengan senyum tipis dan lambaian tangannya, Raja Surgawi 9 Dao tiba-tiba melihat sebuah rune yang padat di tanah kosong di depannya. Rune-rune ini membentuk susunan besar dan menutupi ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka ini sangat luas, termasuk pegunungan dan danau, dengan berbagai macam medan. Inilah susunan besar yang telah didirikan Raja 9 Pedang di sini selama 7 hari. Setelah formasi besar muncul, Raja 9 Pedang melambaikan tangan lagi, dan seekor harimau raksasa muncul di udara. Harimau ini bukan darah dan daging, melainkan boneka. Raja Dewa, banyak orang merasakan napas boneka harimau ini, yang setara dengan Raja Dewa. Setelah mengeluarkan boneka harimau, di tangan Raja 9 Pedang, manik kekuatan ilahi muncul. Melihat manik sumber kekuatan itu, mata banyak orang berkaca-kaca. Dengan lambaian tangannya, Raja Surgawi 9 Pedang terbang keluar dan terbang ke alis boneka harimau. Kemudian, ia bertatakan di alis boneka harimau. Raung, boneka harimau itu meraung dan melangkah ke udara. Tubuhnya berubah menjadi pita. Ia terbang ke formasi dan menghilang dalam formasi. Lihat, ketika boneka harimau menghilang dalam formasi besar, istana Jiu Dao Tianwang melambaikan tangan lagi, dan sebuah gambar besar muncul di langit. Dalam gambar ini, kita dapat dengan jelas melihat boneka harimau berlari kencang di hutan. Dalam gambar ini, kita bisa melihat situasi di dalam formasi besar. Kita bisa melihat situasimu di dalam. Tunggu sebentar, kau akan memasuki formasi besar dan mengejar boneka itu. Selama ada yang mengambil manik sumber kekuatan sihir dan tinggal di dalam formasi selama sebulan, manik sumber kekuatan suci itu miliknya. Raja 9 Pedang mengumumkannya, lalu menatap Raja Surgawi 9 Jue dan berkata, 9 Jue, bagaimana? Apa kau tidak punya pendapat? Tidak, kata Raja Surgawi 9 Jue ringan. Baiklah, mari kita mulai. Suara Raja 9 Pedang menggema di seluruh aula. Pergi. Begitu suara dari istana Jiu Dao Tianwang terdengar, beberapa anak muda bangkit dan bergegas menuju formasi besar itu. Ratusan orang terbang menuju formasi besar itu. Mereka semua adalah Tian Jiao dari istana Jiu Jue Tianwang. Mereka setara dengan Raja Dewa, tetapi ada juga Raja Dewa Banbu, bahkan Zhao Xiong. Orang-orang ini beruntung. Area yang ditutupi oleh formasi itu terlalu luas dan wilayahnya sangat luas. Jika beruntung, mereka akan mendapatkan mutiara sumber kekuatan ilahi setelah masuk. Cari tempat untuk bersembunyi. Setelah sebulan, mutiara sumber kekuatan ilahi akan menjadi miliknya. Banyak orang memiliki gagasan ini. Ratusan Tian Jiao terbang ke area yang ditutupi oleh formasi dan menghilang. Namun, sesaat kemudian, gambar besar di langit akan menunjukkan anak-anak muda yang masuk. Ketika anak-anak muda itu memasuki pertempuran, mereka berpencar dan memilih arah yang berbeda untuk terbang ke depan. Kemudian, satu demi satu, Tian Jiao muda terbang ke depan. Beberapa dari mereka sangat menakjubkan. Namun, Tian Jiao dari istana Raja Surgawi Jiu Dao tidak maju dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak rileks dan penuh ejekan. Pergi. Pada saat ini, Lu Ming juga bergerak, bergegas menuju barisan besar dan menghilang di antara barisan besar. Anak ini telah menggagalkan rencana Raja. Kau temui dia di medan perang dan bunuh dia untukku. Suara Raja Surgawi 9 Pedang terdengar di telinga lebih dari 109 Raja Surgawi Dao. Awalnya, rencana si Kongnan berjalan dengan baik, tetapi akhirnya digagalkan oleh Lu Ming, sehingga ia harus datang langsung ke istana Surgawi 9 Jue, dan tanpa ragu mengeluarkan manik-manik sumber kekuatan suci untuk melaksanakan rencananya, yang membuatnya sangat kesal. Jangan khawatir, bawahanku akan membawa kepala orang ini untuk menemuimu. Anak itu, milikku. Tiba-tiba, Tian Jiao dari istana Raja Surgawi Jiu Dao membuka mulutnya satu demi satu, dan tatapannya memancarkan niat membunuh yang dingin. Pergilah, tanda seru. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 100 Tian Jiao dari istana Jiu Dao Tianwang terbang maju dan terbang ke dalam formasi. Lu Ming memasuki formasi dan muncul di sebuah gunung. Layak untuk keberadaan tingkat raja di bawah formasi besar seperti dunia. Lu Ming memikirkan sebuah ide, lalu memilih arah secara acak dan terbang maju. Ia tidak tahu kemana boneka harimau itu pergi. Ia hanya bisa terbang sesuka hati dan mencoba peruntungannya. Di luar formasi besar dan di langit, gambar besar itu terus berubah dan memproyeksikan gambar tersebut ke dalam formasi besar. Gambar akan beralih ke boneka harimau dan Tian Jiao lainnya. Hari berlalu dengan cepat. Di awal hari, banyak Tian Jiao mencari dan mengambil risiko. Namun sehari kemudian, seseorang mendekati boneka harimau itu. Ini adalah kebanggaan keluarga suku. Terdengar teriakan pelan, raut wajah gembira. Inilah tuan dari keluarga Su.
Seperti yang terlihat di gambar, ada 5 pemuda yang sangat dekat dengan boneka harimau. Kelima pemuda ini adalah Tian Jiao dari keluarga Su. Tuan dari keluarga Su tentu saja senang. Asalkan Tian Jiao dari keluarga Su pertama kali bertemu dengan boneka harimau, membunuhnya, lalu merebut manik sumber kekuatan magis, menyembunyikannya, dan mencari tempat persembunyian. Selama ia menghindar selama sebulan, manik sumber kekuatan magis itu adalah milik Tian Jiao dari keluarga Su. Dengan mutiara kekuatan ilahi, keluarga Su akan melahirkan seorang Tian Jiao yang tak tertandingi yang akan membangkitkan seni rahasia asli. Ketika disimpan di rumah suci kerajaan Taixu, manik itu pasti akan bersinar cemerlang. Perlu diketahui bahwa bahkan kaisar dari istana kekaisaran Taixu pun akan datang sendiri ketika istana kekaisaran Taixu digelar. Selama pertunjukannya bagus, kaisar akan melihatnya dan memiliki masa depan yang cerah. Orang-orang dari keluarga bangsawan lain juga menonton dengan gugup, karena takut Tian Jiao dari keluarga Su akan bertemu dengan boneka harimau. Namun dalam gambar, Tian Jiao dari keluarga Su benar-benar semakin dekat dengan boneka harimau. Boneka harimau ditemukan. Tiba-tiba, Tian Jiao dari keluarga Su yang kupikirkan berteriak pelan, dan matanya berkilat panas. Bunuh! 5 Tian Jiao dari keluarga Su begitu bersemangat sehingga mereka langsung menyerbu dan membunuh boneka harimau itu. Di antara 5 Tian Jiao dari keluarga Su, 3 di antaranya adalah Raja Dewa Yizong, dan 2 lainnya berada di tingkat Raja Dewa Banbu, dan mereka adalah Tian Jiao yang mengendalikan produk dan kekuatan dewa. Itu lebih dari cukup untuk membunuh boneka harimau Raja Dewa Yizong. 5 serangan, menuju boneka harimau yang diselimuti. Raungan, boneka harimau itu juga menemukan krisis dengan raungan dan melarikan diri. Boneka harimau itu melarikan diri, tetapi masih sulit untuk menghindari semua serangan. 2 serangan membombardir boneka harimau itu. Boom, 2 raungan dahsyat, boneka harimau itu langsung terhempas, menghantam puncak gunung, gunung itu hancur berkeping-keping, puing-puing berhamburan. Namun, di antara reruntuhan, sesosok bergegas keluar, menuju kejauhan. Boneka harimau itulah yang dihantam oleh Tian Jiao, salah satu dari 2 dewa. Secepat kilat, pertahanan yang kuat, mata Tian Jiao keluarga Su membeku. Orang yang baru saja mengenai boneka harimau itu adalah Tian Jiao, salah satu dari 2 dewa. Daya hancurnya luar biasa. Jika keberadaan negara Raja Dewa biasa dibombardir, dia akan terluka parah. Namun, boneka harimau itu tampaknya baik-baik saja, dan pertahanannya luar biasa. Kejar! Kelima pemuda keluarga Su berusaha sekuat tenaga untuk mengejar mereka, tetapi boneka harimau itu begitu cepat sehingga mereka tidak dapat mengejar. Sialan, di luar, sangat disayangkan ada ahli dari keluarga Su yang minum sedikit. Hampir saja, dia melarikan diri oleh boneka harimau itu. Dan para penguasa keluarga bangsawan lainnya merasa lega. Boneka harimau, pergilah ke Tian Jiao dari keluarga Jin. Tiba-tiba, seseorang berseru. Anda dapat melihat bahwa boneka harimau itu terus berlari di gambar. Tidak jauh di depan boneka harimau, ada 6 pemuda, semuanya mengenakan jubah emas. Mereka adalah kebanggaan keluarga Jin. Sialan, tuan keluarga Su sangat tidak senang, sementara tuan keluarga Jin sangat bahagia. Bahkan kepala keluarga Jin pun tampak bahagia. Boneka harimau itu semakin dekat dengan Tian Jiao dari keluarga Jin. Akhirnya, Tian Jiao dari keluarga Jin juga menemukan boneka harimau itu. Boneka harimau, haha, kita beruntung. Ayo pergi. Tian Jiao dan ekstasi dari keluarga Jin, silih berganti, melesat ke arah boneka harimau itu dengan jejak telapak tangan emas. Boneka harimau itu terus menghindar, tetapi masih ada beberapa jejak telapak tangan yang membombardir boneka harimau itu dan meledakkannya. Pada saat ini, Tian Jiao dari keluarga Su juga tiba. Tidak, cepat. Tian Jiao dari keluarga Jin terkejut dan terus terbang ke depan. Keluarga Jin, Tian Jiao dari keluarga Su, tiba-tiba mengepung boneka harimau di tengah. Boneka harimau itu mengguncang tubuhnya, berdiri dan melihat sekeliling tanpa ada benturan. Ia tampak bersemangat dan tahu ia tidak bisa melarikan diri. Boneka harimau, kita menemukannya. Keluar dari sini. Tian Jiao dari keluarga Jin minum dengan dingin dan menatap orang-orang dari keluarga Su dengan tatapan jahat. Kalian yang berguling, kami menemukan boneka harimau itu lebih dulu. Kami terus mengejarnya. Tian Jiao dari keluarga Su menanggapi dengan minuman keras. Keluarga Su tidak takut pada keluarga Jin. Kau tahu lebih dulu. Hehe, buka mulutmu. Kalau kau tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa Tian Jiao dari keluarga Jin berbicara dengan dingin, dan kesempatan untuk membunuh pun muncul. Sama-sama, apa kami masih takut padamu? Su Tian Jiao juga merespons dengan keras. Petik 2, raungan. Saat itu, boneka harimau meraung dan menyerbu ke suatu arah. Seperti menyalakan sumbu. Ayo pergi, bunuh. Keluarga Jin, Tian Jiao keluarga Su, secara bersamaan menyerang satu demi satu, membombardir boneka harimau. Boom, boom, banyak serangan dan bombardir menghantam boneka harimau, dan raungan yang luar biasa terdengar dari tanah. Boneka harimau itu terlempar ke dalam lubang. Namun, daya tahan boneka harimau itu sungguh luar biasa, begitu banyak serangan yang menimpanya, boneka itu tidak hancur berantakan. Boneka harimau itu meraung dan meronta, mencoba menyerbu keluar. Sayangnya,
Ia sulit bergerak karena begitu banyak tuan. Boom, boom, serangan demi serangan, menimpa boneka harimau. Pada saat ini, seberkas cahaya dingin melintas di mata seorang pemuda keluarga Jin, dan sebilah pedang emas melesat dari alisnya, dan ia menebas dan membunuh seorang pemuda dari keluarga Su. Pemuda dari keluarga Su itu terkejut dan dengan cepat menghindar, tetapi ia selangkah lebih lambat, tubuhnya terpotong oleh luka pedang yang dalam dan terluka parah. Bunuh! Pemuda dari keluarga Jin itu menghantam lawannya dengan keras dalam satu gerakan dan terus menghabisinya dengan raungan. Pedang emas penghancur kekosongan mengeluarkan raungan yang mengerikan dan menebas pemuda dari keluarga Su. Salah satu dari mereka terluka parah, dan tidak ada tempat untuk melawan. Ia berteriak dan tubuhnya terbelah dua dan jatuh di tempat. Tian Jiao, seorang raja dewa dari Yizongjing, terbunuh seperti ini. Keluarga Jin, kau jahat. Di luar barisan, seorang pemimpin keluarga Su meraung dan mengamuk, menyerbu orang-orang dari keluarga Jin. Namun, pemimpin keluarga Jin juga menghembuskan napas, menghalangi momentum pemimpin keluarga Su. Apa yang tercela? Ini namanya memperebutkan harta karun. Dalam memperebutkan harta karun, segala cara bisa dilakukan. Siapa yang menyebut keluarga Sumu bodoh? Seorang kepala keluarga Jin menjawab dengan dingin. Kau, kepala keluarga Su begitu tertekan hingga ia memelototi orang-orang dari keluarga Jin. Ia murka dan matanya berkilat penuh niat membunuh. Wajah Raja Surgawi 9 Jue tampak agak muram. Adegan yang dikhawatirkannya tetap terjadi. Tian Jiao dari dunia besar akan bertarung sampai mati untuk memperebutkan mutiara kekuatan ilahi, yang pasti akan memperdalam kebencian keluarga-keluarga besar dan memperdalam kontradiksi di antara mereka. Ada seringai di sudut mulutnya, yang memang ingin dilihatnya. Dalam pertempuran besar, salah satu Tian Jiao dari keluarga Su terbunuh, yang membuat anggota keluarga Su lainnya geram. Sialan, balas dendam, bunuh para Jin ini. Anggota keluarga Su lainnya meraung liar ke arah pemuda keluarga Jin. Untuk sesaat, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Dengan cara ini, boneka harimau akhirnya menemukan kesempatan, keluar dari pengepungan dan berlari menjauh. Sialan, kejar! Ketika Tian Jiao dari keluarga Jin melihat boneka harimau melarikan diri, ia segera melancarkan serangan, memukul mundur orang-orang keluarga Su, dan kemudian mengejar boneka harimau itu. Jangan pergi! Orang-orang dari keluarga Su, yang masih menggigit keluarga Jin, mengikuti dari dekat. Kejar-kejaran, sekejap mata, puluhan ribu mil jauhnya. Akhirnya, boneka harimau bertemu dengan kelompok ketiga Tian Jiao. Boneka harimau, haha, mutiara kekuatan ilahi adalah milik kita. Di depan mereka, ada sekelompok anak muda, termasuk 5 orang. Ketika mereka melihat boneka harimau, mereka mulai membombardir boneka harimau dan meledakkannya. Namun, boneka itu tidak menembus pertahanan boneka harimau. Dengan cara ini, keluarga Jin dan keluarga Su juga mengejar boneka harimau dan mengepung mereka. Keluarga Sun, mata Tian Jiao keluarga Jin dan keluarga Su berkilat. Sekelompok orang di belakang mereka berasal dari keluarga bangsawan besar dan keluarga Sun. Ketiga pihak membentuk konfrontasi dan mengepung boneka harimau. Su Tianjiao menatap orang-orang dari keluarga Jin dengan kebencian, tetapi tidak bergerak. Ini situasi yang rumit dan bukan saatnya untuk bertindak. Ketika ketiga pihak saling berhadapan, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Tak satu pun dari ketiga pihak yang bersitegang. Boneka harimau ini memiliki pertahanan yang luar biasa. Sangat sulit untuk menghancurkannya. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk membunuh boneka harimau itu, lalu berebut sumber kekuatan sihir sesuai kekuatan kita? Usul Tian Jiao dari keluarga emas. Baiklah, kami setuju. Tian Jiao dari keluarga matahari mengangguk. Kemudian, keluarga Jin dan keluarga matahari memandang keluarga Su. Oke, kami juga setuju. Akhirnya, Tian Jiao dari keluarga Su juga setuju. Oke, ayo kita lakukan bersama. Tian Jiao dari keluarga Jin mengangguk, bersinar terang, menyerbu, dan menyerang boneka harimau itu. Kemudian, Tian Jiao dari keluarga Su dan Tian Jiao dari keluarga matahari bergandengan tangan. Ketiga pihak, totalnya lebih dari selusin master, bahkan jika ada 89 dari mereka di kerajaan dewa, kekuatannya sangat menakjubkan. Dengan begitu banyak master, boneka harimau itu sama sekali bukan tandingannya dan telah ditekan. Boom, boom, tanah di bawah boneka harimau itu terus-menerus meledak. Boneka harimau itu teronggok di tanah dan sulit digerakkan. Dengan begitu banyak orang yang saling menyerang, meskipun pertahanan boneka harimau itu kuat, ia tak mampu menahannya. Entah sudah berapa kali ia dihujani. Boneka harimau itu akhirnya tak mampu menahannya. Retakan demi retakan muncul di sekujur tubuhnya. Begitu mata semua orang berbinar, mereka mulai menyerang dengan lebih gencar. Tentu saja, orang-orang saling waspada karena takut akan serangan mendadak dari pihak lain. Klik, klik, retakan demi retakan pada boneka harimau itu semakin banyak, dan retakan terakhir pun pecah. Sua, boneka harimau itu meledak, dan manik-manik sumber kekuatan suci itu tidak rusak. Manik-manik itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Mutiara kekuatan suci itu milikku. Itu milikku. Tiba-tiba, mata semua orang dipenuhi cahaya panas, mengarah ke manik-manik sumber kekuatan suci itu. Mati saja aku sudah lama waspada terhadapmu. Dengan raungan,
Tianjiao dari 3 keluarga bangsawan berkelahi dan saling serang. Sua, tiba-tiba, sosok itu, sebuah manik. Ini adalah kebanggaan keluarga Su. Pria ini, terbungkus lapisan baju besi batu tebal, terlepas dari lukanya, bergegas ke sumber kekuatan ilahi. Mencari kematian, Jinjia dan Tianjiao dari matahari minum dengan dingin dan menyerangnya. Namun, Tianjiao dari keluarga Su, kekuatan pertahanannya sangat luar biasa, banyak serangan membombardir baju besi batu tubuhnya, mengeluarkan suara nyaring, percikan api. Tentu saja, sekuat apapun pertahanan Tianjiao keluarga Su, ia tak mampu menahan begitu banyak serangan. Namun, ia hanya perlu bertahan sebentar. Ketika baju zirah batu di tubuhnya meledak, ia sudah melompat ke depan manik sumber kekuatan suci dan meraihnya. Tangkap, dengan lambaian tangannya, Tianjiao keluarga Su ini terbang ke arah Tianjiao keluarga Su lainnya seperti cahaya pelangi. Tianjiao keluarga Su mengulurkan tangan dan menangkap manik sumber kekuatan suci itu, lalu berbalik dan berlari. Jika kau ingin pergi, tetaplah di sini. Sialan, keluarga Jin, Tianjiao Matahari, dengan panik mengejar Su Tianjiao ini. Pemuda dari keluarga Su yang baru saja merebut mutiara sumber kekuatan suci itu muntah darah, tubuhnya gemetar, dan jatuh ke tanah. Keluarga Su masih tertinggal 2,5 langkah, dan Tianjiao dari alam Raja Dewa terbang cepat dan menangkap mereka. Kalian baik-baik saja, tanya salah satu dari mereka. Tidak apa-apa, kuharap Su Kuang bisa lolos. Keluarga Su sebelumnya sangat arogan. Namun, tepat ketika suaranya baru saja jatuh, cahaya kemasan tiba-tiba menebas di depannya. Momentumnya sangat luar biasa, dan ia menebas Tianjiao keluarga Su Kuang, yang mendapatkan manik sumber kekuatan magis. Su Kuang terkejut dan segera melawan. Tubuhnya juga muncul lapisan baju zirah batu, melilit tubuhnya. Keluarga Su pandai bertahan. Namun, ketika cahaya pedang emas terputus, baju zirah batu Su Kuang menjadi rapuh seperti tahu. Aduh, tubuh Su Kuang terbelah dua dan jatuh di tempat. Raja Dewa Yizong yang sangat arogan, langsung terbunuh dalam hitungan detik. Kemudian, sesosok muncul di samping tubuh Su Kuang, melambaikan tangannya dan menggenggam manik kekuatan magis di tangannya. Gajah emas, itu gajah emas, sialan. Baik itu anggota keluarga Su lainnya, maupun Tianjiao keluarga Sun, mereka semua berseru, dan wajah mereka sangat bermartabat. Jin Xiang, salah satu dari 4 pahlawan muda keluarga Jin, adalah kultivasi Raja Yizong, dan juga membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Kekuatannya sangat mengerikan. Orang seperti itu bisa dikatakan sebagai orang yang berdiri di puncak piramida dalam persaingan memperebutkan sumber kekuatan ilahi ini. Keluarga Jin, terkutuk. Di luar, ada para penguasa keluarga Su yang meraung dan marah. Keluarga Su, seorang guru jenius lainnya telah meninggal. Ini adalah Tianjiao dari Kerajaan Dewa. Mereka yang dapat menembus Kerajaan Dewa di usia muda adalah Tianjiao yang langka. Tidak banyak dari mereka di setiap keluarga. Tianjiao seperti ini adalah pilar masa depan setiap keluarga. Namun kini, 2 di antaranya telah tewas, dan semuanya telah dibunuh oleh keluarga Jin. Kepala keluarga Su tidak marah. Hahaha, oke. Kepala keluarga Jin tertawa dan gembira. Mutiara kekuatan suci jatuh di tangan gajah emas. Siapa yang bisa mengambilnya? Mudah untuk menemukan tempat persembunyian yang bagus setelah sebulan. Kepala keluarga Jin tampaknya telah melihat gajah emas membangkitkan seni rahasia asli dari faktor kekuatan suci asli. Dengan kekuatan gajah emas, setelah seni rahasia asli dibangkitkan, kekuatan tempurnya akan meroket, dan pasti akan bersinar cemerlang ketika istana kekaisaran Taiksu dipegang, dan bahkan dihargai oleh kaisar. Kemudian, keluarga emas akan makmur. Di dalam barisan besar, wajah gajah emas juga menunjukkan warna ekstasi. Ia dengan hati-hati mengamati manik sumber kekuatan sihir di tangannya, lalu ingin menyimpannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Namun sesaat kemudian, wajah gajah emas berubah. Manik sumber kekuatan magis tidak bisa disimpan di dalam cincin penyimpanan. Gajah emas mencoba mengganti beberapa cincin penyimpanan, dan hasilnya tetap sama. Sialan, jangan disimpan. Gajah emas sangat marah. Manik sumber kekuatan magis telah memancarkan semacam fluktuasi ajaib, yang menyebar kemana-mana. Jika tidak bisa dikumpulkan, mudah ditemukan oleh orang lain, dan sulit disembunyikan. Jadi sulit untuk bertahan selama sebulan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Orang lain juga menunjukkan ekspresi terkejut, manik sumber kekuatan magis itu, sungguh tidak bisa disimpan. 9 pisau, kau keterlaluan. Suara dari rumah Jiu Jue Tianwang terdengar di telinga Jiu Dao Tianwang, yang sangat dingin. Raja Surgawi 9 Dao pasti telah memindahkan manik sumber kekuatan magis, sehingga manik sumber kekuatan magis tidak dapat dikumpulkan. Dengan cara ini, hampir mustahil bagi orang yang telah mendapatkan manik sumber kekuatan magis untuk bersembunyi dan menghabiskan sebulan dengan aman. Pasti akan dikejar dan dirampok oleh orang lain. Bisa dibayangkan pertarungan di belakang akan sangat sengit. Semakin sengit pertarungannya, semakin dalam kontradiksi di antara keluarga-keluarga besar. Terlalu banyak. Bagaimana? Karena ini kompetisi, tentu saja, semakin intens semakin baik, jadi ini luar biasa. Kalau tidak, apa menurutmu harta karun manik sumber kekuatan ilahi begitu bagus?
Raja Sembilan Pedang mencibir. Raja Surgawi Sembilan Jue tampak buruk rupa dan mendengus dingin. Alasan utamanya adalah daya tarik manik sumber kekuatan ilahi terlalu besar, terutama bagi Tian Jiao muda. Sekalipun ia tahu rencana Raja Surgawi Sembilan Pedang, sulit untuk menghentikannya. Ada banyak orang di tempat kejadian dengan berbagai macam pemikiran. Namun, di tengah barisan besar, mata Gajah Emas dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tatapannya menyapu ke arah keluarga Su, keluarga Matahari, dan matanya bersinar seperti Shen Han. Karena Shen Liuanzu tidak dapat dikumpulkan, bunuhlah semua orang dari keluarga Matahari dan keluarga Su. Dengan cara ini, jika ia mendapat berita tentang Shen Liuanzu, ia tidak akan bocor begitu cepat, dan ia dapat menunda untuk waktu yang lama. Jika beruntung, ia mungkin menundanya selama sebulan. Kalian, orang-orang yang memegang keluarga Matahari, aku akan membunuh keluarga Su. Gajah Emas adalah suara Tian Jiao dari keluarga Jin. Mata Tian Jiao dari keluarga Jin berkedip beberapa kali, mengangguk diam-diam, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Ia menyerang Tian Jiao dari keluarga Matahari. Gajah Emas yang berubah menjadi petir emas itu menerjang 3 pemuda keluarga Su yang tersisa. Tidak, dia ingin membunuh. Salah satu Tian Jiao dari keluarga Su terkejut. Kembali, 3 Tian Jiao dari keluarga Su ingin mundur dan melarikan diri. Namun, 3 Tian Jiao dari keluarga Su yang tersisa adalah 2 dewa setengah langkah, dan 1 adalah Raja Dewa, tetapi mereka baru saja terluka parah. Kecepatan mereka jauh tertinggal dari Gajah Emas. Gajah Emas berkelap-kelip, mengejar 3 Tian Jiao dari keluarga Su. Fiuh, fiuh, cahaya pedang emas menebas 3 Tian Jiao dari keluarga Su. Cahaya darah muncul, 3 jeritan terdengar, 3 Tian Jiao Su yang tersisa semuanya hancur. Keluarga Jin, kalian ingin mati. Aku telah menghancurkan kalian. Di luar barisan, kepala keluarga Su menyaksikan pemandangan ini dan benar-benar marah. Ia seperti binatang buas dengan mata merah. Ia ingin membunuh kepala keluarga Jin. Apa yang kalian lakukan? Ingin memberontak. Ketika kau tak seharusnya dibunuh, kau seharusnya tak siap dibunuh. Pemimpin keluarga raja itu minum dengan dingin dan dipenuhi atmosfer yang keras. Boom! Napas pemilik keluarga Jin dan kepala keluarga Su bertabrakan, menyebabkan gelombang besar. Perang antara kedua keluarga itu sudah dekat. Namun, pada saat ini, napas yang mengerikan menekan mereka, yang membuat para pemimpin kedua keluarga bangsawan itu mengubah wajah mereka. Karena napas ini berasal dari Raja Surgawi Sembilan Jue. Karena kita akan berebut harta karun, pertarungan mau tidak mau harus terjadi. Aku ingin mengatakan, karena kita telah mengirim orang untuk berebut harta karun, kita harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Jangan menyimpan kebencian di dalam diri, dan jangan ditertawakan orang lain. Mengerti, Raja Surgawi Sembilan Jue berkata dengan dingin. Raja surga itu bijaksana. Pemimpin keluarga Jin bahkan sibuk di jalan. Ya, tuan keluarga Su, begitu pula tuan keluarga Su, hanya bisa menundukkan kepala. Namun, di dalam hati mereka masih menyimpan dendam. Raja Surgawi Sembilan Pedang mencibir. Begitu pertentangan ini muncul, bagaimana mungkin beberapa patah kata dari Istana Surgawi Sembilan Jue bisa diselesaikan? Sekarang Raja Surgawi Sembilan Jue telah menekannya, tetapi di masa depan, pertentangan di antara keluarga-keluarga bangsawan besar pasti tidak akan bisa dipadamkan. Sialan, saat ini, kepala keluarga Sun juga khawatir. Jin Xiang jelas ingin membunuh Tian Jiao. Setelah membunuh Tian Jiao dari keluarga Su, dia akan membunuh Tian Jiao dari keluarga Xiang Sun. Jin Xiang, ayo kita pergi. Kami berjanji tidak akan memberitahu Anda tentang perolehan manik sumber kekuatan suci Anda. Pada saat ini, seorang Tian Jiao dari keluarga Sun berteriak. Sebagai Raja para Dewa, ada perbedaan besar antara yang terbangun dan yang belum terbangun. Tidak sulit bagi Gajah Emas untuk membunuh mereka dengan bantuan Tian Jiao keluarga Jin lainnya. Bersumpahlah, kau bersumpah demi asal-usul kehidupanmu bahwa kau tidak akan mengatakannya. Aku akan membiarkanmu pergi. Mata Gajah Emas berkedip beberapa kali lalu berkata, hubungan antara keluarga Sun, keluarga Jin, dan keluarga Qin tidak buruk. Di kota kuno Xingyue, keluarga Qin mengundang keluarga Sun untuk membunuh Lu Ming. Oleh karena itu, Jin Xiang memikirkannya dan memutuskan untuk melepaskan keluarga Sun, agar tidak merusak hubungan antara kedua keluarga. Baiklah, kami bersumpah. Tian Jiao dari keluarga Sun dengan cepat mengangguk dan bersumpah demi asal-usul kehidupannya. Petik 2. Pergilah. Setelah keluarga Sun bersumpah demi asal-usul kehidupannya, Gajah Emas melambaikan tangan dan memberi isyarat agar pihak lain pergi. Keluarga Sun begitu gembira hingga mereka hendak pergi. Pada saat itu, terdengar raungan mengerikan. Tak jauh dari sana, sebuah tombak batu melesat dengan kecepatan yang mengerikan dan menusuk Tian Jiao, Raja Dewa dari keluarga Jin. Tian Jiao dari keluarga Jin merasa lega setelah kedatangan Gajah Emas. Tanpa diduga, sudah terlambat bagi seseorang untuk melawannya. Puff! Tian Jiao, Raja keluarga Jin, langsung tertusuk tombak batu dan jatuh di tempat. Siapa? Rasanya seperti tombak yang menusuk mata. Sua! Di arah itu, sesosok melintas, dan seorang pemuda jangkung muncul. Suyan, itu Suyan. Haha, pembunuhan yang hebat. Di luar barisan, kepala keluarga Su sangat gembira.
Dan kepala keluarga Jin tampak muram. Tianjiao, seorang Raja Dewa, terbunuh, yang membuat mereka sakit hati. Su Yan, itu kau. Mata Gajah Emas menatap Su Yan, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tatapan Su Yan menyapu tubuh Tianjiao keluarga Su, dan matanya sangat dingin. Dia berkata, Gajah Emas, kau membunuh begitu banyak Tianjiao keluarga Su. Aku ingin kau membayar hutang darah dan darahmu. Boom, pada Su Yan, napas teror meletus. Alam dewa, kultivasi Su Yan, adalah Raja Dewa. Awalnya, di kota kuno Xingyue, kultivasi Su Yan hanya setengah langkah Raja Dewa. Tetapi kemudian, dia bertarung dengan Lu Ji, yang berada di istana Jiu Daotian. Setelah membunuh Lu Ji, Su Yan mendapatkan banyak keuntungan. Ia kembali ke pintu tertutup untuk sementara waktu dan berhasil menembus Raja Dewa. Su Yan, dalam setengah langkah, membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya. Setelah menembus Raja Dewa, kekuatannya melonjak. Bagaimana dengan orang-orang yang membunuh keluarga Sumu? Hari ini, aku akan membunuhmu bersama. Gajah Emas berteriak, menggunakan pedangnya untuk menembus kehampaan, dan menebas Su Yan dengan ganas. Su Yan sama sekali tidak takut. Di telapak tangannya, ia membentuk tombak batu. Tombak batu itu menebas dan membunuh Gajah Emas. Kapan, pedang menembus kehampaan itu bertabrakan dengan tombak batu, dan meletus menjadi raungan yang dahsyat. Kekuatannya bagaikan gelombang, menyapu segala arah, dan tanah terus-menerus meledak di bawah kekuatan yang mengerikan itu. Tubuh Su Yan gemetar dan tiba-tiba mundur, dan arah mundurnya adalah arah 5 Tianjiao keluarga Jin yang tersisa. Tidak, Su Yan, beraninya kau. Wajah Gajah Emas berubah liar dan meraung. Melihat Su Yan dan dirinya sedang bertengkar, ia pun dengan sengaja menggunakan kekuatannya untuk menyerang Tianjiao keluarga Jin. Sasaran Su Yan adalah Tianjiao lain dari keluarga Jin. Ayo pergi. Tianjiao keluarga Jin terkejut dan melarikan diri. Namun, Su Yan telah mengunci satu orang, dan tombak batu itu pun menembusnya. Dengan bantuan Gajah Emas, seberapa cepat Su Yan? Tombak batu itu lebih kuat. Tianjiao dari keluarga Jin ini juga seorang Raja Dewa. Tentu saja, ia tak mau dibunuh. Ia meraung, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Ia menggunakan tangannya untuk menembus kehampaan, dan menebas tombak batu itu dengan telapak tangannya, berharap untuk memblokir serangan Su Yan. Tianjiao dari keluarga Jin ingin menangkis serangan Su Yan, tetapi kekuatan mereka terlalu berbeda. Kapan? Ketika tombak batu Su Yan bertabrakan dengan tangan kosong Jin Tianjiao, terdengar raungan yang mengerikan. Kemudian, lengan Jin Tianjiao langsung meledak. Jin Jia Tianjiao menjerit, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Namun serangan Su Yan lebih cepat. Tombak batu itu, seperti kilatan petir, menyambar. Kepala Jin Jia Tianjiao tertusuk dan jatuh di tempat. Raja Dewa lainnya dari keluarga Jin, Tianjiao Yizong, terbunuh. Su Yan, kau ingin mati. Gajah Emas meraung dan membunuh Su Yan. Namun Su Yan tidak menyentuh Gajah Emas sama sekali. Begitu ia menginjaknya, ia seperti peluru dan membunuh Tianjiao, anggota keluarga Jin berikutnya. Gajah Emas itu murka dan mengejarnya. Namun, sebelum Gajah Emas itu mengejar Su Yan telah mengejar Jin Jia Tianjiao dan melancarkan serangan yang dahsyat. Setelah beberapa gerakan, Jin Jia Tianjiao lainnya dibunuh oleh Su Yan. Sialan, sialan. Di luar, kepala keluarga Jin meraung, matanya merah, dan hatinya sakit setengah mati. Sebelumnya, ketika Gajah Emas membunuh Tianjiao dari keluarga Su, mereka sangat gembira. Sekarang, ketika Tianjiao dari keluarga Jin terbunuh, mereka mengerti apa itu sakit hati. Hahaha, bagus sekali. Bunuh semua bajingan ini. Kepala keluarga Su tertawa dan sangat bahagia. Akhirnya ia membalas dendam. Tawa kepala keluarga Su menyengat kepala keluarga Jin. Ia membuat mereka mengertakkan gigi dan ingin melawan kepala keluarga Su. Dalam barisan besar, Su Yan membunuh 3 orang berturut-turut, dan Tianjiao keluarga Jin lainnya berpencar dan akhirnya melarikan diri jauh. Pada saat ini, Gajah Emas juga menyusul Su Yan dan melancarkan serangan dahsyat. Perang. Su Yan sangat kuat, mengayunkan tombak batu, bertarung dengan Gajah Emas. Meskipun Gajah Emas telah melangkah ke ranah Raja Dewa sebelumnya, kultivasinya masih hanya salah satu Raja Dewa. Su Yan tak kenal takut di ranah yang sama dengan Su Yan. Mereka bertarung sengit selama puluhan jurus berturut-turut, tetapi mereka tidak menang atau kalah. Pada saat ini, pelangi di kejauhan berkelebat, dan seseorang datang. Perang di sini akhirnya menarik perhatian Tianjiao lain dan datang ke sini. Selain itu, tidak hanya ada satu Tianjiao dari satu keluarga bangsawan, tetapi beberapa keluarga bangsawan dengan setidaknya 20 Tianjiao. Wajah Gajah Emas itu langsung menjadi gelap. Namun, di tangannya, masih ada manik-manik kekuatan ilahi. Cepat, manik sumber kekuatan magis ada di tangan Gajah Emas, di tangannya. Melihat yang lain datang, Su Yan berteriak. Para Tianjiao di belakang langsung mendarat di tangan kiri Gajah Emas. Tangan kiri Gajah Emas telah memegang manik kekuatan ilahi. Ini benar-benar mutiara kekuatan. Para Tianjiao itu, begitu melihat manik kekuatan ilahi, mata mereka langsung membara. Manik sumber kekuatan magis, ini milikku. Gajah Emas, serahkan manik sumber kekuatan ilahi.
Beberapa raungan terdengar, setidaknya selusin Tianjiao, menuju gajah emas untuk membunuh. Salah satunya memiliki bau yang mengerikan. Pria ini juga seorang Raja Dewa yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Dia setingkat dengan gajah emas dan Suyan. Wajah Jin Xiang jelek. Jika tidak ada karakter setingkat ini, dia tidak akan takut. Namun, dengan Suyan, dia tidak akan dikalahkan. Jin Xiang segera ingin melarikan diri, tetapi Suyan menjeratnya, dan Tianjiao lainnya telah membunuhnya. Fiu, fiu, fiu. Lebih dari selusin serangan, menuju gajah emas. Potong tangan kosong, potong kekosongan. Gajah emas berteriak, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan ke seluruh tubuhnya, mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, dan terus-menerus menciptakan jejak telapak tangan keemasan. Namun, meskipun gajah emas mencoba melawan, ia tetap kalah. Serangannya gagal, tubuhnya gemetar dan ia melayang mundur. Wajahnya sedikit pucat, dan luka yang dalam muncul di dadanya. Gajah emas tidak mau memikirkannya. Ia berbalik dan berlari. Jangan biarkan dia lari. Suyan meraung, menjadi yang pertama mengejar gajah emas. Para Tianjiao lainnya juga mengejar gajah emas. Tak lama kemudian, mereka mengejar hingga puluhan ribu mil jauhnya. Bayangan keemasan berubah menjadi cahaya keemasan, mencoba melarikan diri, memikirkan cara melawan. Namun sesaat kemudian, wajahnya berubah. Karena kekosongan di depan, sekelompok orang muncul. Ada lebih dari 10 orang dalam kelompok ini. Kebanyakan dari mereka bersenjatakan pedang. Jelas, orang-orang ini berasal dari istana surgawi Jiudao. Jin Xiang tak berdaya dan ingin menyerahkan manik-manik sumber kekuatan sihir untuk menyelamatkan nyawanya. Tanpa diduga, para Tianjiao dari istana surgawi Jiudao saling memandang setelah melihat manik-manik sumber kekuatan sihir di tangan gajah emas, tetapi mereka semua mundur dan tidak berpartisipasi. Jin Xiang terkejut, tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ia terbang dan terus melarikan diri. Suyan dan yang lainnya bergegas menyusul. Haha, biarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Tianjiao mencibir ke arah istana surgawi 9 pedang. Di luar formasi, Raja Surgawi 9 pedang tampak buruk rupa. Jelas, Tianjiao dari istana Jiujue Tianwang telah lama terinspirasi oleh Raja Surgawi 9 pedang. Daripada bersaing dengan Tianjiao dari istana Jiujue Tianwang, mereka seharusnya membiarkan mereka bertarung terlebih dahulu untuk memperkeruh konflik di antara keluarga-keluarga besar istana surgawi Jiujue. 9 pedang, untuk mencapai tujuan, kau mengirimkan mutiara sumber kekuatan dewa secara cuma-cuma, dan membiarkanku memiliki seorang Tianjiao terbaik di istana Jiujue Tianwang. Aku tidak tahu apakah kau kalah atau untung. Raja Surgawi Jiujue mengirim pesan dingin kepada Raja Surgawi Jiudao. Mutiara kekuatan dewa untukmu sia-sia. Jiujue, kau sungguh naif. Apa kau pikir rakyatmu bisa mengambil manik kekuatan dewa itu? Raja 9 pedang mencibir, penuh sarkasme. Benarkah? Raja Surgawi 9 pedang mencibir, tetapi di dalam hatinya ada firasat buruk. Di dalam barisan, meskipun Jin Xiang tidak dihalangi oleh Tianjiao dari istana surgawi Jiudao, ia tidak lari terlalu jauh, dan bertemu dengan Tianjiao dari istana surgawi Jiujue lainnya. Ia terkepung, dan akhirnya terpaksa melempar manik-manik kekuatan suci untuk menyelamatkan nyawanya. Akibatnya, wajar saja terjadi perkelahian. Tidak seorang pun akhirnya bisa mendapatkan manik-manik sumber kekuatan suci. Selama seseorang mendapatkan manik-manik sumber kekuatan suci, ia akan dikepung oleh yang lain. Perang menjadi semakin sengit, dan semakin banyak keluarga yang tewas karena Tianjiao. Di luar pertempuran, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa banyak keluarga bangsawan sedang berperang satu sama lain. Jika bukan karena penindasan Raja Surgawi 9 Jue di sini, perang besar pasti sudah pecah di beberapa keluarga bangsawan. Wajah Jiudao Tianwang penuh dengan senyuman. Sekarang, sesuai dengan rencananya, kontradiksi di antara keluarga-keluarga besar di kediaman Raja Surgawi Jiujue semakin dalam. Dan anak laki-laki yang menggagalkan rencanaku, aku tidak tahu apakah dia terbunuh. Raja 9 pedang teringat Luming lagi. Lalu ia melambaikan tangannya. Gambar di langit tiba-tiba beralih dari perkelahian ke gambar lain. Di dalam gambar, hanya ada satu orang, yaitu Luming. Setelah memasuki formasi, Luming terbang tanpa tujuan. Sayangnya, ia tidak melihat sumber kekuatan sihir, yang membuat Luming terdiam. Tiba-tiba, Luming berhenti, karena ada sekelompok Tianjiao di depannya, menghalangi jalan Luming. Mereka adalah Tianjiao dari kediaman Jiudao Tianwang. Ada lebih dari 10 orang. Mata mereka dingin dan mereka menatap Luming.